Nah, dia kan syaratnya sama. Hubungannya syaratnya dari kucing kan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai kembali kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan PSBB, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan yang hari ke-19. Untuk kegiatan kali ini, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah insya Allah berkaitan dengan tema biasa, sumpah, tentang sumpahnya. Betul Ustaz Hendi? Tema Betul, yang Ustaz. itu kan? Iya. Yang insya Allah akan dipaparkan langsung oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq MHum. Namun sebelum kita memulai dari acara ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian untuk lebih memberkahkan kembali majelis ini adalah mari kita dengarkan terlebih dahulu dari lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Saiful Rahman LC. Kepadanya dipersilahkan. Mangga, Ustadz, tabarukan deh ku ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين
فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي وحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah telah dibacakannya surat Al-Quran dari beberapa ayat Al-Quran. Semoga menambahkan keberkahan dalam majelis ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh guru kita semua, yaitu Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq. Ila fadilatihi falyatafaddal mashkura wa minallahi ta'ala ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi adada khalqihi. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah ya Hannan ya Mannan. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita sudah mulai masuk di Asyara al-awakhir fi syahri Ramadan. Kita sudah masuk di 10 hari terakhir, Ustaz Faisal ya. Kita ketahui, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi bulan Ramadan itu dalam 3 bagian. Awaluhu rahmat, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu al-atqu minan nar. Bahwa hari 10 hari terakhir ini termasuk 10 hari yang istimewa. Kemudian kalau Imam Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa Lailatul Qadar itu lebih besar kemungkinan didapatkannya ataupun juga turunnya, datangnya pada Asyara al-Awakhir, terutama pada malam-malam yang ganjil. Itu pendekatan yang diarahkan oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan di Asyara al-Awakhir ini kita bisa mengencangkan ikat pinggang, mempersiapkan kesiapan diri untuk lebih meningkatkan dan mengisi terutama dengan amalan-amalan yang sangat-sangat berguna. Kita ketahui bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kalaulah Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali ya, Muhammad Al-Ghazali, beliau mengarang sebuah buku Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'an. Bagaimana bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Begitupun Syekh Yusuf Al-Qardawi, salah satu di antara berinteraksi dengan Al-Quran bisa digambarkan dalam 5 hal. Pertama adalah bebaskan kita dari buta huruf Al-Quran. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, berbahagialah dan bersyukurlah jika seandainya kita termasuk orang-orang yang sudah selesai membebaskan diri dari buta huruf Al-Quran. Namun kalaupun masih ada, jangan dianggap bahwa ini sebuah keterlambatan yang sudah takdir. Tapi kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan diri, minimal pada bulan suci Ramadan ini lebih terobsesi untuk lebih mengendalikan diri keluar dari buta huruf Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah menggambarkan bahwa bahasa surga adalah bahasa standar surga adalah Al-Quran, bahasa Arab, dan bahasa Arab itu menjadi bahasa standar yang di dalamnya ada standarisasi bahasa Al-Quran. Bahkan digambarkan ketika mengatakan alif lam mim bukan satu kalimat kebaikannya, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Maka bisa dibayangkan berjuta-juta kalimat, berjuta huruf yang sudah kita afirmasi ulang-ulang, dan pahalanya adalah pahala yang luar biasa per huruf. Dan Allah maha menyayangi, maha mengasihi kita, dan Allah tidak akan pernah keluar dari ataupun juga sulaya dari janji-janjinya. Maka mari kita upaya semaksimal mungkin yang buta, yang belum terbebaskan dari buta huruf Al-Quran misalkan, di dalam kondisi saat ini yang paling banyak digunakan ada 6 buku Iqra. Maka 6 buku Iqra ini harus supaya segera semaksimal mungkin kita upayakan agar bisa masuk dalam bacaan Al-Quran. Bahkan selain Iqra, ada beberapa metode seperti Granada, Al-Buraq kalau nggak salah ya. Kemudian juga ada beberapa teman-teman yang memiliki metode yang lebih cepat, 4 jam dari tidak punya ataupun dari tidak bisa baca menjadi bisa baca.
Artinya, bukan lagi masalah kalaupun kita belum bisa membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Kenapa? Karena ini merupakan upaya jihad kita dalam membebaskan diri dari buta huruf Al-Quran. Maka minimum jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan pergerakan kita menjadi orang-orang yang membebaskan diri dari buta huruf Al-Quran. Yang kedua, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, adalah Imam Syafi'i menggambarkan Quran itu muta'abbad bitilawatihi. Kita tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, kita baca digerendengkan begitu. Al-muta'abbad itu menjadi sebuah ibadah bitilawatihi dengan membacanya. Jadi setelah kita terbebas dari buta huruf Al-Quran, kemudian yang kedua adalah tilawah. Selalu dan senantiasa mengisi tilawah. Pagi, siang, sore, ataupun juga di waktu-waktu yang luar biasa. Kalaulah seandainya di generasi Gen Z sekarang sangat-sangat populer dengan gadget, termasuk kita di dalamnya, maka jangan lupa bahwa gadget kita, handphone kita, jangan lupa diinstalkan mushaf Al-Quran. Sehingga dimanapun kita berada, kita berusaha untuk membiasakan tilawah. Bahkan bagus sekali jika seandainya kita punya klub untuk saling mengingatkan dari bacaan-bacaan kita. Dan sangat-sangat luar biasa jika seandainya bulan suci Ramadan kita gunakan untuk mengejar bacaan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan, seandainya ada yang tahu, seandainya Allah bukakan mafi Ramadan, apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka akan meminta mereka itu agar seluruh bulan dijadikan bulan suci Ramadan. Saking bulan suci Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lain. Ada yang tidak hadir, ada yang tidak ada yang tidak dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain di bulan suci Ramadan. Kita masih punya waktu beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah support, menjadi spirit tambahan bagi kita untuk terus mengejar dan menambah kegiatan tilawah kita. Setelah yang pertama adalah terhindar dari buta huruf Al-Quran. Yang kedua adalah tilawahnya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjaga Al-Quran. Salah satu proses menjaga Al-Quran, Allah titipkan lewat memori otak kita. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita ketahui Allah itu ketika menggambarkan, ada beberapa ulama yang mentafsirkan wa inna lahu lahafizun. Allah mengatakan bahwa aku itu menjaga Al-Quran. Bagaimana caranya? Salah satu diantaranya dititipkan di otak-otak kita. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran yang ditulis di pelapah kurma, Al-Quran yang ditulis di tulang unta oleh para sahabat-sahabat terdahulu, itu sama dengan Al-Quran yang ibu bapak pegang sekarang. Bayangkan sudah 14 abad, mushaf itu masih seperti apa adanya. Mushaf itu masih menjadi sebuah mushaf yang utuh. Artinya, keajaiban dan kemujizatan Al-Quran bisa kita rasakan. Kita ketahui perjanjian lama ataupun kitab Al-Injil ataupun juga Taurat sampai sekarang apakah masih orisinil seperti awalnya? Semua kita yakin tidak. Sudah banyak proses reduksi, proses perubahan zaman, sehingga kalimat-kalimat itu tergantikan dengan zamannya. Sementara Al-Quran dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang masih dijamin keasliannya. Ini merupakan sebuah injaz, sebuah the miracle bagi umat Islam, karena Al-Quran yang 14 abad yang lalu sampai sekarang masih bertengker dan masih sangat-sangat asli. Kenapa? Karena Allah titipkan di memori-memori penghafal Al-Quran. Jadi yang ketiga setelah
bebaskan diri dari buta huruf Al-Quran. Yang kedua, bacalah Al-Quran. Yang ketiga, hafalkan Al-Quran. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, kita ketahui sekarang kita hafal Al-Fatihah. Ada pemimpin, misalkan ada kelompok yang ingin merubah Al-Fatihah dari 7 ayat menjadi 9 ataupun menjadi 5 misalkan. Kira-kira akan berhasil nggak? Tidak bakalan. Kenapa? Karena Al-Quran sudah Allah simpan di dalam hafalan kita. Kebanyakan di antara kita sudah menghafalkannya dan seluruh Al-Quran pun dititipkan demikian. Maka mereka-mereka yang menghafal Al-Quran adalah mereka-mereka yang dititipkan oleh Allah di dalam dirinya proses ataupun juga penjagaan terhadap Al-Quran. Maka berbahagialah jika seandainya ibu dan bapak memiliki daya hafal lebih tinggi ketimbang yang lain. Itu tandanya Allah lebih memberikan amanah lebih kepada kita dan kita harus menjaganya. Kalaulah misalkan 30 juz itu alangkah lebih baik, ataupun enggak 30 juz, juz 30 itu lebih bagus. Kemudian juz 1 sampai 5 itu juga bagus, ataupun sampai 10 sampai 15 sekemampuan kita. Yang jelas jadilah kita menjadi penghafal Al-Qur'an. Orang yang menghafal Al-Qur'an itu berarti orang yang memiliki integritas tinggi untuk menjaga kemurnian dari Al-Qur'an. Maka orang-orang yang menjaga Al-Qur'an, orang yang menghafal Al-Qur'an, hidupnya tidak akan susah. Hidupnya tidak akan terganggu ataupun tidak akan ternarasikan dalam narasi kenegatifan. Kemana? Kenapa? Salah satunya adalah karena makhluk-makhluk yang akan menggoda kita, menjadikan kita miskin, menjadikan kita marah, menjadikan kita gelisah, menjadikan kita takut, menjadikan kita sedih, yaitu setan aduwullah, itu terhempaskan. Kenapa? Karena Allah amanatkan al-mushaf itu, hafalan itu di dalam diri dan jiwa kita. Dan kita ketahui, kalaulah misalkan jin, setan, iblis itu lebih takut kepada bacaan-bacaan yang disebut dengan ar-ruqyah. Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan, dan bacaan itu dijadikan Al-Qur'an sebagai bacaan ataupun jampean. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Bacaan-bacaan Al-Qur'an itu bisa menjadi bacaan dari ruqyah. Ruqyah itu adalah jampe untuk menjauhkan diri dari godaan setan. Nah, salah satunya orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang hafizul Qur'an. Hafizul Qur'an harus 30 juz. Juz 30 saja pun termasuk orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkecil hati, teruslah kita berusaha untuk menjadi hafizul Quran, menjadi penghafal Al-Quran, berusaha untuk menjaga Al-Quran sedikit-sedikit, baru bisa menjaga di surat Al-Fatihah saja, alhamdulillah. Tambah dengan 3 qul, qulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tambah lagi dan setiap hari bisa bertambah, dan itu sungguh sangat luar biasa. Nah, Ibu Bapak, yang pertama tadi bebaskan dari buta huruf Al-Qur'an, yang kedua adalah membacanya, yang ketiga adalah menghafalnya. Kemudian yang keempat adalah ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang keempat adalah bagaimana kita bisa mengartikan, mengertinya, mampu memaknainya. Kalaulah bulan suci Ramadan kemarin, alhamdulillah kita tamat sampai 3 kali, sampai 4 kali, sampai 5 kali, ataupun 1 kali tamatan, alhamdulillah. Bulan puasa hari ini tanyakan pada diri kita, apakah yang kita baca itu kita faham? Kita tahu artinya. Maka mushaf, terjemahan dari mushaf itu adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalaulah biasa kita baca saja, maka kesempatan sekarang baca dan juga baca artinya, baca maknanya, agar karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Berarti ketika kita membaca Al-Qur'an, kita tengah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Allah menuturkan kepada kita? Maka jawabannya ada dalam terjemahan yang harus kita juga baca. Diterjemahkan, disari tilawahi, di logat, ataupun juga dibaca tafsirannya. Walaupun memang terjemahan Al-Qur'an bukan satu-satunya cara, bahkan banyak para ulama
yang beristinbat ataupun juga mengeksplor tafsirnya berbeda antara satu dengan yang lain. Itu yang harus disadari dalam proses penterjemahannya. Termasuk pada pagi hari ini kita akan mencoba menggali bagaimana kita bisa berinteraksi dengan dengan Al-Qur'an dalam proses terjemahannya. Namun yang kelima, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan dulu dari interaksi kita dengan Al-Qur'an. Pertama, bebaskan dari buta huruf Al-Qur'an, kemudian kita membacanya, yang ketiga, menghafalkannya, yang keempat, menerjemahkannya. Yang terakhir adalah menjalankan sebagai akhlak dalam kehidupan keseharian kita. Rasulullah pernah ditanyakan oleh sahabatnya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasul? Rasulullah mengatakan khuluquhu Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya, di dalam proses kehidupan Rasul ada penterjemahan bagaimana kata-kata, kalimat-kalimat Allah yang dari Lauhil Mahfuz itu bisa diterjemahkan dalam peradaban manusia. Maka semakin kita bisa membaca Al-Quran dengan faham, maka kita akan bisa memancarkan akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, itulah 5 poin yang Muhammad Al-Ghazali gambarkan dalam Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ditekankan pula oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi bahwa berinteraksi dengan Al-Quran kita diantaranya harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan Al-Quran itu segalanya dalam kehidupan kita, karena itu adalah kalamullah. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Faisal tadi, bahwa pagi hari ini kita akan pun belajar salah satunya bagian dari pemaknaan dan pentadaburan kalimat-kalimat Allah. Dalam narasi kesyukuran, Ibu dan Bapak, Allah itu menggunakan satu penekanan yang tertinggi di dalam menarasikan syukur, yaitu dengan sumpahnya Allah. Kalau dalam bahasa diistilahkan dengan menggunakan nun taukid al-astaqilah. Artinya ini betul-betul sumpah Allah. Nah, ini yang menjadi sebuah kewaspadaan kita ketika di fatroh ataupun juga di level keempat tadi, bagaimana kita bisa menerjemahkan Al-Quran. Misalkan saya sekarang pegang mushaf, judulnya Mushaf Al-Mubtadi. Di dalamnya ada terjemahan Al-Quran. Permasalahannya, apakah Al-Quran itu sebagaimana diterjemahkan oleh tim? Belum tentu. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah bahasa standarnya Allah. Maka ada sebagian ulama yang agak keras ketika melihat penterjemahan Al-Quran per kata. Itu kan kalau kita melihat Al-Quran menerjemahkan per kata itu karena kita ingin tahu isinya. Tapi harus diwaspadai bahwa isinya ataupun terjemahan itu bukan hal yang benar 100%. Maka termasuk Kementerian Agama pun berupaya semaksimal mungkin, dan ini disebutkan dengan terjemahannya. Terjemahan itu adalah kemampuan para ulama yang dijalankan pada kesempatan sekarang untuk menerjemahkan sekemampuan ulama tersebut dan menjadi sebuah produk dari mushaf, terjemahan mushaf. Itu bukan Al-Quran, itu adalah terjemahan versi para ulama-ulama kita dan pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu itu juga diterjemahkan, tapi versinya agak berbeda. Kenapa? Karena bahasa manusia itu tersangkut dengan ruang dan waktu. Terkadang mohon maaf, kalimat-kalimat yang digunakan 100 tahun yang lalu dengan zaman sekarang sudah tidak ada, bahkan sudah digantikan ataupun bahkan kadang sebaliknya. Maka terjemahan Al-Quran itu adalah hanya metode untuk takarrub saja, untuk mendekatkan saja pada pemaknaan, dan itu bukan maknanya. Kenapa? Untuk menjaga Al-Quran, sehingga Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang bahasanya itu, tapi terkadang terjemahannya itu agak berbeda-beda. Maka Kementerian Agama sekarang punya tim, dan sahabat saya ada beberapa orang, salah satu masuk di dalamnya, dan memang terjadi sebuah perubahan-perubahan penyesuaian dengan suasana ataupun kondisi zaman. Nah, di dalam Islam yang berbeda adalah pemahaman itu. Al-Qur'annya, teksnya
itu basit, itu betul-betul apa adanya, dan dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu. Maka ketika proses menerjemahkan, kita harus memahami, termasuk pada capture ke 19, pada capture ke 18 sekarang, kita akan mencoba perbedaan itu. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan sumpahnya. Ini terkadang yang tidak didapatkan oleh kita, karena kita hanya membaca terjemahannya saja. Misalkan kini ayatnya, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau terjemahannya, kalau engkau bersyukur, aku akan tambahkan. Ketika kita membaca biasa saja. Padahal kalau orang yang tahu dzauq Al-Quran, di situ Allah bersumpah. Allah menggunakan level yang paling tinggi. Berarti kalau kita mendengarnya, kalau tahu dzauq bahasa Arab, dia bergetar. Kenapa? Subhanallah, Allah ini tengah bersumpah. Poin ini yang ingin saya sampaikan dalam buku The Power of Syukur di capture ke-18 ini. Bahwa untuk narasi kesyukuran, ada sumpah Allah loh, hati-hati. Ada sumpah Allah, artinya kalau Allah bersumpah, kalau Allah menarasikan biasa pun, Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah sulaya. Ini disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya begini, di dalam bahasa Arab, misalkan aku akan tambah, bahasa Arabnya apa? Azidu, dari zada yazidu. Kemudian aku akan tambah azidu. Azidu, aku akan tambah. Kemudian level yang kedua untuk menekankan kalau mukhatabnya tidak begitu percaya, ditekankan, disebutnya at-taukid. Nah, penekanan yang kedua setelah azidu adalah menggunakan lamut tauhid. Jadi azidu, aku akan tambah. Masih nggak percaya, la azidu, aku pasti akan tambah. Jadi ada penambahan, penekanan, azidu tambah, la azidu, pasti aku akan tambah. Tidak hanya itu, Allah menggunakan level-level berikutnya. Setelah la azidu dengan lamut taukid, ada yang ketiganya itu nun taukid khafifah. La azidan, azidu, la azidu, la azidan. Nah, masih ada satu lagi. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Arab, azidu, aku akan tambah. La azidu, aku pasti akan tambah. La azidan, aku pasti banget akan tambah. Ada bangetnya gitu kan. Kenapa? Karena agar beda dari penekanan yang la azidu. Aku pasti banget akan tambah. Masih dengan nun taukid tsaqilah, la azidanna. Aku pasti banget sumpah akan tambah. Aku pasti banget sumpah akan ditambah. Artinya itu betul-betul penekanan Allah di level keempat. Sekarang, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, dengan keterbatasan bahasa seperti kita, Allah menggunakan level keempat. Pertanyaannya, dalam EYD, dalam ejaan Indonesia yang disempurnakan, ada nggak hal itu? Ternyata tidak ada. Pertama, dalam bahasa Arab, azidu, aku akan tambah. Kalau nggak percaya, pasti aku akan tambah. Yang ketiga, keempat itu tidak digunakan. Itu seolah-olah tidak baik ataupun tidak nyaman dalam bahasa Indonesia. Kalau kita tulis saja, dimasukkan ke meja redaksi, mesti akan ada yang dicoret, diedit. Kenapa? Karena tidak enak dibaca. Aku pasti banget, sumpah aku akan tambah, gitu kan? Itu mesti akan dicoret oleh ahli bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ada perbedaan level bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Allah menggunakan level yang tertinggi, sementara terjemahan bahasa Indonesia itu hanya dua level. Ini 4 level, ini 2 level. Artinya, ada 2 penekanan yang tidak bisa diterjemahkan di dalam Al-Quran oleh bahasa kita. Maka ketika Allah menekankan dengan bahasa Arab bahwa itu sumpahnya Allah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia seolah biasa-biasa saja. Kalau engkau bersyukur, aku akan tambahkan. Padahal mereka yang biasa membaca dan tahu dzauq bahasa Arab, ketika Allah menggunakan nun taukid tsaqilah, dia bergetar mendengarkannya. Kenapa? Itu sumpahnya Allah. Itu berarti keseriusan Allah, itu berarti sesuatu yang Allah tidak biasa-biasa saja. Menggunakan level keempat, la azidanna, berarti sumpah
Artinya ada efek betul-betul kalau engkau bersyukur itu aku sumpah kata Allah, aku akan tambah. Jadi untuk bertambah itu gampang apa? Tinggal bersyukur saja. Pasti sumpah kata Allah aku akan tambah. Nah, artinya ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, ketika kita menerjemahkan Al-Quran ataupun baca Al-Quran dari terjemahannya, banyak hal yang juga teragendakan yang harus kita lanjutkan. Maka salah satunya diantaranya adalah harus membuka beberapa tafsir, harus membuka beberapa maqal al-ulama untuk memproses mentafsirkan Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa kalau saja kita membaca mushafnya saja, kita mengerti betul bagus. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa diwakili di dalam peralihan bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia. Salah satunya adalah yang kita bahas pada pagi ini adalah sumpahnya Allah. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, ketika kita berusaha untuk menekankan dan juga membiasakan apa saja dalam surat Ibrahim pun Allah menggambarkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini disimpan di fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Kemudian berikanlah kemudahan, kebanyakan kebergelimangan minas samarati. Pokoknya ya Allah, jadikan orang-orang anak-anak keturunanku itu yang meninggal, yang melaksanakan menegakkan sholat, kemudian datang al-afidah minas sama, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir ayatnya itu menggambarkan la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Karena waktu di capture beberapa di awal-awal, di antara kelemahan bangsa Israel ataupun bangsa Bani Israel itu adalah ketidakmampuan untuk bersyukur. Maka untuk orang-orang Islam yang dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam, yang rentetannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim berdoa dengan kalimat la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan mereka itu mendapatkan keberkahan walaupun mereka berada hidup di wadin ghairi dhi zar'in, 'inda baitikal muharram. Kemudian jadikanlah mereka, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail fi wadin ghairi dhi zar'in di kota Makkah al-Mukarramah. Sementara keturunan Nabi Ibrahim yang lain yaitu dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan itu semuanya adalah merupakan pemimpin Bani Israel. Mereka berada di wilayah Syam, di wilayah Palestina. Sementara Nabiullah Ismail yang keturunannya termasuk di dalamnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berada di tanah Makkah al-Mukarramah. Nah, doa spesial Nabi Ibrahim untuk keturunan Nabi Ismail itu la'allahum yashkurun, agar mereka ya Allah menjadi orang-orang yang pandai dan juga bisa bersyukur. Maka the power of syukur ini adalah sebuah energi yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim dalam lantunan doa-doanya, agar kita selaku umatnya, selaku keturunannya menjadi orang-orang yang bisa bersyukur. Memang banyak hartanya, banyak kemudahannya, percuma seperti kaum Bani Israel kalau tidak pandai bersyukur. Percuma banyak hartanya, percuma banyak kemudahan ataupun juga prestasinya kalau dia tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersyukur. Maka di pembicaraan kemarin kita melihat bahwa ternyata takwa itu bukan top level dalam value Islam, dalam nilai-nilai Islam. Ternyata di atas takwa itu ada yang disebut dengan orang-orang yang al-mutasyakirin, orang-orang yang selalu bersyukur. Washkur wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah agar engkau menjadi orang-orang yang bisa bersyukur. Jadi top tertinggi dalam suasana idealitas menurut Allah adalah mereka-mereka yang bisa bersyukur. Maka PSBB The Power of Syukur ini pun salah satunya diantaranya adalah mengarahkan itu.
Pak Ustadz Faisal berusaha semaksimal mungkin setiap hari ngegedor ke ibu dan bapak, para peserta PSBB silahkan tuliskan, tuliskan, tuliskan. Salah satunya adalah menggunakan narasi besar tersebut sehingga betul-betul karena kita meyakini bahwa itu adalah sumpah dari Allah. Kalau engkau bersyukur, engkau membiasakan menuliskan syukur, engkau biasa menarasikan dan membiasakan ada dalam framing kesyukuran, la azidanna, sumpah Allah pasti akan tambahkan. Kalaupun kita merasa belum banyak ditambahkan oleh Allah, mari kita bermuhasabah. Mungkin terlalu banyak kita mengeluh, mungkin terlalu banyak kita menyalahkan orang, mungkin bahkan naudzubillah terlalu banyak kita marah-marah dan kita merasa diri bahwa kita paling A, B, C, paling, sementara kita betul-betul menarasikan semua yang terjadi adalah salah, dan itu adalah munculnya kejumawaan kita, ketakaburan kita. Mari kita kembalikan kepada kita, ya Allah, mungkin selama ini aku kurang bersyukur kepada Engkau. Kemudian diurailah rasa kesyukuran dari hal-hal yang terdekat dengan kita. Ibu dan Bapak salah satunya yang biasa kita narasikan, kalau ada orang yang ke rumah sakit, kemudian kurang begitu sehat, kemudian dinebu, dikasih oksigen, paling mungkin 1 jam 2 jam. Itu kalau diprediksi gas yang dibutuhkan oleh orang yang dinebu gitu kan, diberikan oksigen itu 1 jamnya tidak kurang kalau nggak salah dari sekitar 20.000 rupiah. Kalau 20.000 rupiah 1 jam, kita hidup 24 jam. Berarti 20 kali 24. Berarti berapa tuh? 400.000 ya. Itu satu hari misalkan. Kemudian berarti 1 bulan berapa? 400 kali 30. Sekitar berapa? 1,5 juta ya? 1,200,000 1 bulan. 12 juta. Berarti 12 juta. 12 juta ya. 12 juta sebulan. 12 juta sebulan kali berapa umur kita? Kemudian kita akan punya umur berapa? Artinya ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita mensyukuri tanafus kita, itu harganya kalau menggunakan standar minimumnya 12 juta. 12 juta ini menjadikan sebuah dalam proses bertanafus, dalam proses yang ada di dalam keseharian kita, ini menjadi sebuah pemikiran bagi kita agar apa yang kita bisa lakukan dalam keseharian kita minimal seimbang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari bernafas saja itu berapa? Belum kita melihatnya, belum kita mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah yang lainnya. Kenapa? Karena ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya, sudahkah kita bisa mengurai ke arah sana? Dan jutaan bahkan mungkin miliaran yang sudah Allah berikan kepada kita, kita luput untuk mensyukurinya. Bahkan sebaliknya, mungkin kita malah mengeluh. Ya Allah, kok saya sakit? Ya Allah, kok saya begini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seolah-olah kita merasa tidak berguna ataupun juga tidak beruntung dari orang-orang dibandingkan dengan orang lain. Padahal Allah sudah berikan banyak hal kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalaulah seandainya kita melihatnya dan menghitungnya, maka tidak akan terbatas, tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak akan bisa terhitung apa yang Allah berikan kepada kita. Maka langsunglah bebas. Dengan apa? Dengan kita bersyukur dan mensyukuri apapun yang ada. Kenapa? Karena ternyata Allah bersumpah. Bersumpah kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Itulah makna dari apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, ketika Allah memberikan atau menggunakan kalimat narasi sumpah, maka kita harus merasa
bahwa serius ini Allah memberikan menarasikan dengan kesyukuran, istilahnya bergetar kita. Kalau seorang pemimpin dalam pidato agitatif sudah bersumpah, saya bersumpah saya akan balas itu penyerangan dari wilayah anu oleh tentara anu misalkan, itu kan bergetar. Begitupun Allah lebih dari sebatas itu bersumpah, kalau seseorang bersyukur la azidanna, pasti Allah akan tambahkan. Nah, narasi ini yang juga diberikan ataupun juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ceritanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka sekedar tahadus bin nikmah, buku The Power of Syukur ini Ibu dan Bapak pun hadir adalah dalam rentetan saya melihat nilai-nilai yang Allah simpan di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi ceritanya saya menulis buku judulnya The Power of Ka'bah. The Power of Ka'bah itu bagaimana kita mempersiapkan diri dengan matang, dengan alam sadar dan juga bawah sadar untuk menjadi tamunya. Kemudian ada hadis dan juga dalam penafsiran, kalau kita datang ke tempat itu pulangnya ternyata jadi kaya. Nah, menurut logika saya dicari konsepnya. Ujuk-ujuk datang ke Mekah, kemudian pulangnya jadi kaya. Kan kalau misalkan kita tidak bisa mengurainya, orang-orang lain bilang, ngarep doang gitu kan, ataupun juga tidak logis. Ternyata subhanallah, logisnya adalah terjemah dalam buku yang kebetulan saya tulis, judulnya The Power of Syukur. Yang ini merupakan gambaran pantas. Allah menjanjikan kalau orang datang ke sebuah tempat yang disebut dengan Mekah itu, pulangnya akan menjadi orang yang berkah, orang yang kaya. Kenapa? Karena selama di Mekah kita dinarasikan untuk menjadi orang yang bersyukur. Lihat doa-doanya selain Nabi Ibrahim, la'allahum yashkurun, agar mereka orang-orang yang di Mekah ini bisa selalu bersyukur. Salah satunya doa-doa yang juga kita panjatkan ketika di depan Ka'bah, Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Sa'yan itu adalah bekerja, berdedikasi, memiliki support pekerjaannya yang sangat-sangat positif, mashkuran, dan penuh dengan kesyukuran. Jadi pantas orang yang pulang dari Mekah itu kaya raya. Kenapa? Karena fokusnya hanya satu, syukur, syukur, syukur. Jadi ibadah ke tanah Mekah, ibadah ke kota suci itu adalah training untuk menjadikan dirinya bisa memaksakan diri menjadi orang-orang yang masuk di dalam zona kesyukuran. Kalau sudah berada di zona kesyukuran, ya pasti grand teorinya yang tadi, wa idza adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum. Oh, dari buku ini saya bisa menyimpulkan ternyata karena Allah menggambarkan begitu, ternyata Ka'bah Mekah itu harus menjadi wasilah kita untuk bisa mengurai kesyukuran kita. Maka muncullah buku The Power of Syukur dengan 24 capture-nya. Walaupun memang sejarahnya pada waktu itu adalah pertemuan setiap hari di sebuah radio di kota Pekanbaru, dan alhamdulillah sekarang sudah dijermakan oleh kawan-kawan menjadi sebuah kemasan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah narasi kebersamaan agar kita bisa menjalankan, termasuk dalam program PSBB The Power of Syukur ini. Kita selalu setiap hari, setiap pagi mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan kesyukuran. Pada pagi hari ini dua yang ingin ditekankan. Yang pertama adalah Allah bersumpah loh dalam narasi yang disampaikan kepada manusia. Maka kalau Allah bersyukur, hati-hatilah. Ini keseriusan Allah. Kemudian yang kedua, doanya Nabi Ibrahim kepada orang-orang yang ditinggalkan yang berada di kota Mekah, la'allahum yashkurun, agar mereka, ya Allah, jadikan mereka itu orang-orang yang pandai bersyukur. Kalau sudah connect, Nabi Ibrahim berdoa dan mendoakan kita pun berdoa minta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai hidup kita. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, ini pun merupakan narasi besar dari Nabi Ibrahimnya. Ditarik seperti itu, dari bawahnya kita berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, kuatkan aku agar aku bisa selalu bersyukur. Maka kata Rasulullah, baca doa ini inda duburi kulli sholat. Di akhir setiap sholat kita bacakan ini, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita berdoa, kemudian Nabi Ibrahim juga menarik dengan doa itu, akhirnya connect.
Apa yang terjadi? Kesejahteraan yang akan kita rasakan dan kita dapatkan. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan narasi kesyukuran itu terus membuat energi bagi kita sehingga kita terus berupaya maksimal mungkin selalu berada di dalam zona kesyukuran. Itulah mungkin pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan terus menginspirasi dan menjadikan kehangatan dalam diskusi-diskusi kita menjadi wasilah untuk terus tafahum di antara kita. Intinya adalah kesemangatan bersama. Mari kita terus berpangku tangan bersama-sama untuk menjaga narasi kesyukuran ini. Hilangkan kebiasaan mengeluh, hilangkan kebiasaan menyalahkan orang lain, menyalahkan obat, menyalahkan kejadian, menyalahkan apapun. Kita yakin tidak ada takdir yang tidak baik. Semuanya adalah hal yang terbaik bagi kita sehingga kita berusaha terus di dalam kesyukuran. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, semuanya hanya kesyukuran. Artinya seluruhnya adalah hal yang terbaik dari Allah untuk kita. Tidak akan pernah marah, tidak akan pernah mengeluh, tidak akan sakit hati, tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Maka kita selalu dan senantiasa berada dalam zona kesyukuran. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz Faisal. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Demikian daripada pemaparan yang telah disampaikan oleh guru kita semua, Ustaz Dr. Haji Zainur Rafiq. Sedikit mungkin Ustaz, salah satu doa yang diajarkan Rasulullah selain dari doa yang tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Rasul juga pernah mengajarkan sebuah doa. Yang salah satu doanya yaitu Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang syukur, jadikanlah aku sebagai orang yang sabar, jadikanlah aku kecil dalam pandanganku namun besar dalam pandangan orang lain. Mungkin selaras dengan poin dari The Power of Syukur ini mungkin Ustaz. Siap. Tersebut. Hadirin rahimahullah, demikian dari pemaparan dari Ustadz. Sekarang mungkin adalah sesi dari selanjutnya adalah pertanyaan ataupun ada tambahan dari para peserta. Mangga dipersilahkan, boleh lewat via Zoom langsung ataupun via chat, boleh disampaikan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Haji. Turun nuhun kesempatan anak. Alhamdulillah, semakin hari semakin episode tidak ada yang tidak menarik, sangat menarik. Dan alhamdulillah paparannya cukup jelas, namun ada beberapa hal selama ini yang perlu penjelasan tambahan. Sikap kita terhadap Al-Quran seperti yang ditunjukkan oleh tadi. Selama ini ada larangan takwil Al-Quran. Takwil, mentakwilkan itu tidak boleh. Nah, dalam hal ini selisihnya pemahaman narasi takwil dengan tadabur itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua sudah terjawab tadi, memilah versi tafsiran. Saya pernah diingatkan teman, udahlah kita kembali ke apa yang paling favorit itu, yang sudah lama, tafsir apa itu mungkin yang paling ini. Kalau yang ini katanya ini dari aliran keras katanya. Loh, kemudian saya logikanya kepada bahwa kemampuan seseorang menangkap wahyu ilahi ini jelas sesuai dengan kemampuannya. Semua orang punya hak untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai imam. Jangan sebaliknya selama hidup ini, bahwa Al-Quran dijadikan makmum. Artinya menerjemahkan Al-Quran sekehendak hawa nafsu. Nah, ingin terjaga itu. Sekantenan pengen ada pikir di sini mumpung terbahas untuk mengutamakan meraih yang ke-10 hari terakhir Ramadan. Saya masih ini menemukan sholat isyraq
Pertama dalilnya, yang kedua menentukan waktu. Nah, panginten. Sakitu we, Ti Payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz, tiasa pangitan langsung di waler pangitan. Siap, atur nuhun Pak Haji Hilman. Yang pertama mungkin dari yang terakhir dulu ya, dari fikih salat al-Isyraq. Salat Isyraq itu memang ada beberapa ulama yang sedikit berbeda. Namun saya sepakat dengan Syekh Said Sabiq dalam Fiqhu Sunnahnya menggambarkan bahwa hadis tentang al-Isyraq itu sahih. Begitupun Imam Al-Albani yang agak strict gitu, yang agak hati-hati, beliau menghukumi hadis tentang Isyraq itu betul sahih. Dan hadisnya kan salat Isyraq itu pahalanya seperti pahala ibadah haji dan juga ibadah umrah. Jadi narasi hadisnya kan begini, barang siapa yang selesai sholat subuh itu duduk sampai waktu syuruk, sampai waktu isyraq, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan pahala umrah. Kebanyakan ulama sepakat bahwa sholat isyraq ini adalah awal dari sholat duha. Jadi sholat isyraq ini adalah kalau sholat duha kan dalam hadis lain digambarkan kalau Syafi'iyah itu ukurannya qadra ramhin. Jadi ketika matahari qadra ramhim, seukuran tombak ya, itu sudah boleh melaksanakan sholat, dan itu disebut dengan sholat duha. Jadi sebagian ulama yang saya baca di dalam beberapa karyanya pun bahwa sholat isyraq itu memang adalah awal dari sholat duha. Jadi kalau dari subuh sampai waktu syuruk itu haram kita melaksanakan sholat, ya kan, karena takut disamakan dengan ulama ataupun dengan umat-umat lain yang menghormati matahari ketika matahari mau terbit disembah gitu kan. Nah, kita mah tidak menghormati matahari, tapi ketika matahari sudah qadra ramhin, sudah bergulir dari ufuknya gitu kan, seukuran tombak kalau ulama dahulu, baru kita melaksanakan. Nah, biasanya dimanapun sekarang sudah sangat-sangat populer dalam waktu-waktu sholat itu ada 6 biasanya, selain duhur, asar, maghrib, isya dan juga subuh, ada waktu syuruk. Jadi waktu syuruk itu udah masuk ke BHRD, Badan Hisab Ruqyah, termasuk di daerah. Nah, Badan Hisab Ruqyah itu sudah menentukan syuruknya di tempat ini sekian. Biasanya kalau di Mekah itu dari sholat subuh ke isyraq itu sekitar 1 jam kurang lah. Itu ada ininya, dan bagusnya memang di setiap tempat, apalagi sekarang di googling itu bisa, misalkan di Taraju ya Pak Haji, di Taraju ataupun di Tasik, langsung googling waktu syuruk, dan itu waktu masuk, dan itu sudah berarti sudah diperbolehkan. Istilahnya memang ada sholat isyraq ataupun ada sholat syuruk. Itu hadisnya sahih. Namun memang teks hadisnya, barang siapa yang duduk di masjid sampai waktu syuruk. Ustaz, bagaimana kalau di rumah? Memang di luar konteks, tapi kalaupun kita mau, kenapa tidak gitu kan? Artinya ya yang penting kita melakukannya, dan itu pun adalah awal dari waktu duha. Nah, waktunya sampai menjelang jam 11. Kalau menjelang zawalus syams. Jadi dari waktu syuruk sampai ke waktu jam 11-an lah. Itu waktu syuruk, apalagi sekarang di Asyur Awakhir. Memang bagusnya di Asyur Awakhir itu kita bisa i'tikaf ya. Beriktikaf menggunakan malam-malam kita
untuk kita bisa menikmati i'tikaf dan juga berta'amul dengan Al-Quran tadi. Mudah-mudahan termasuk juga saya secara pribadi di Asyura Awakhir ini kita punya waktu banyak untuk berdiam diri di masjid. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, bagus sekali kalau misalkan Asyura Awakhir ini cari masjid-masjid terlebih pas bagi kita dekat rumah ataupun juga sengaja. Bahkan ada beberapa keluarga yang biasa mencari-cari masjid bersama keluarga, suaminya, istrinya, anak-anaknya datang ke masjid, bahkan makan di situ. Kemudian indah kalau memang difasilitasi oleh pihak masjidnya. Artinya mari kembalikan pada Asyura Awakhir ini kita bisa melaksanakan i'tikaf, kemudian mengejar bacaan Al-Quran tadi, yang bagaimana ta'amul dengan Al-Quran. Itu mungkin Pak Haji untuk fikihnya. Kemudian yang kedua tentang takwil, tentang apa bedanya takwil dengan tadabbur. Kalau tadabbur memang sudah memahami secara lebih komprehensif dari proses takwil tadi. Jadi takwil itu adalah sebuah proses penerjemahan kalimat-kalimat Al-Quran. Dan kalau Imam Al-Ghazali menggambarkan tidak boleh sembarang orang. Saya sepakat sama Pak Haji Hilman tadi, memang tidak boleh sembarang orang bisa mentakwilkan Al-Quran. Kalau Imam Ghazali kalau nggak salah menyimpan sampai 17 syarat-syarat orang-orang yang bisa mentakwilkan, bisa menerjemahkan, bisa mentafsirkan Al-Quran. Itu syarat-syaratnya banyak sekali. Jadi kalau keluar dari syarat itu menurut Imam Al-Ghazali itu tidak sah. Apalagi kalau kita hanya bisa googling kemudian artinya apa, wah kayaknya cocok-cocokan nih kan. Itu akan fatal. Termasuk mungkin yang kemarin viral ya, pernah sangat disayangkan. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak bergunjing. Ini hanya sekedar ingin mengantarkan. Ada menurut saya sih ustadznya bagus. Kemudian pemahamannya tentang kedamaian dalam menyampaikan narasi-narasi nilai-nilai keislaman itu bagus sekali. Cuman karena dia tidak paham bahasa Arab, beliau mencak-mencak begini kalimatnya, dan mungkin sebagian ibu bapak sudah melihat videonya. Beliau seorang ustadz. Dia mengatakan begini, surat Al-Qari'ah mal-Qari'ah itu diartikan dengan hari kiamat. Itu padahal kenapa diartikan kiamat? Padahal qari itu kan pembaca. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian pun kan bisa membaca. Beda antara Al-Qari'ah dengan Qari, antara alif dan juga hamzah. Berarti ustadz tersebut tidak paham beda dalam bahasa Arab. Nah, ini akan berbahaya sekali. Orang yang viral, orang yang punya dalam follower yang sekian juta, dan narasi sebelumnya itu bagus sekali tentang masalah keislaman, bisa meneguhkan hati, karena memang Allah berikan kelebihan. Tapi khusus ketika mentakwilkan Al-Quran, ketika menafsirkan Al-Quran, jangan main-main. Kenapa? Karena ada standarnya. Akhirnya ketika saya pun orang yang awam gitu kan, yang tidak bisa menerjemahkan, saya bilang ini ustadznya yang salah. Kenapa? Tidak belajar bahasa Arab. Beda antara Al-Qari'ah dengan Al-Qari. Kalau Qari itu dari Qoro'a, Al-Qari'ah itu pakai ain, ya kan? Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau orang yang mentafsirkan itu harus paham bahasa Arab. Bahasa Arab itu di dalamnya banyak sekali, ada nahunya, ada sorofnya, ada syair-syair. Kemudian juga karena di dalam bahasa itu ada bahasa lama. Nah, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab standar, dan beda dengan orang-orang yang biasa ngomong bahasa Arab biasa. Saya misalkan biasa ngobrol sama orang Arab setiap hari. Apakah semua orang Arab itu paham bahasa Al-Quran? Tidak. Artinya bahasa Arabnya sama Arabnya, tapi standarnya beda. Artinya bahwa memang ketika kita mentakwilkan Al-Quran itu harus memang ada standarnya. Saya kembali lebih amannya kepada
konsepnya Imam Al-Ghazali minimal 17 orang yang bisa menerjemahkan ataupun juga mentakwilkan Al-Quran. Kalau mentadaburi, ketika kita sudah paham tentang takwil itu, kemudian baru mentadaburi hal-hal yang kita pahami dari bacaan kita. Jadi kalau menurut saya Pak Haji, ada takwil, ada tadabur. Jadi takwil dulu, baru kita bisa bertadabur. Kita tidak akan bisa bertadabur kalau kita dari sisi pentakwilannya itu salah. Nah, proses takwil itu berangkat dari proses bagaimana mentafsirkan Al-Qur'an. Nah, mentafsirkan Al-Qur'an akan sangat-sangat juga tergantung bagaimana orang-orang yang menerjemahkannya. Seperti yang Pak Haji sampaikan tadi, memang akan beda orang yang menuliskan tafsir di dalam penjara dengan orang yang menuliskan tafsir di luar. Seperti misalkan yang setahu saya ada tafsirnya namanya Fi Dhilalil Quran karya Muhammad Qutub. Itu memang isinya keras semuanya. Kenapa? Karena pada saat itu beliau sedang disangkar di dalam penjara karena kebengisan para pemimpin ataupun juga tentara-tentara pada waktu itu di zaman Gamal Abdel Nasser ataupun Sadat gitu ya di Mesirnya. Nah, pada saat yang sama banyak Syekh Al-Azhar juga yang mengeluarkan tafsirnya tapi berbeda. Nah, kita mau ambil nih sama, apakah tafsir Fi Dhilalil Quran ataukah tafsir Al-Munir, tafsir yang dituliskan oleh Wahbah Zuhaili. Tafsir Al-Munir menerjemahkan kalimat itu, dan juga tafsir Fi Dhilalil Quran menerjemahkan. Tapi kalau Fi Dhilalil Quran sangat-sangat keras, sementara tafsir Al-Munir tidak demikian karena ada muqaranah al-madzahib. Nah, maka kita harus paham banget sampai di arah situ. Artinya ada beberapa ulama yang memang harus kita lihat. Nah, kembalinya adalah carilah hal-hal yang lebih aman. Artinya kita tidak cukup membaca dari satu versi saja, banyak versi proses tafsir yang memang harus kita kaji. Kalau untuk keindonesiaan, saya lebih cenderung dua tafsir yang sangat bagus bisa kita konsumsi. Pertama adalah tafsirnya Al-Azharnya Buya Hamka, kemudian yang kedua adalah tafsir Al-Misbahnya Pak Quraish Shihab. Untuk kita selaku orang Indonesia, kenapa? Karena di dalamnya sudah ada pemahaman tentang kita dalam kondisi keindonesiaan. Coba lihat dan baca terjemahan tafsir Fi Dhilalil Quran dengan tafsirnya Al-Misbah punya Pak Quraish Shihab. Itu akan terasa berbeda. Nah, begitupun dengan dengan tafsir-tafsir yang lainnya. Jadi intinya berarti Pak Haji berkomunikasi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran memang tidak hanya cukup di sini. Jadi ternyata sepuh harus terus kita bisa mengepakkan sayap untuk terus maca. Punten atur nuhun ka Pak Haji, mudah-mudahan terus dan senantiasa disehatkan dan menginspirasi kita nih yang lebih muda-muda. Atur nuhun Pak Haji Hilman. Saya kembalikan ke Ustaz Faisal. Monggo Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Sedikit menambahkan mungkin ya, berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Ada beberapa riwayat yang menerangkan bahwasanya terkhusus dalam Al-Quran, misalkan man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri tanpa ada rujukan dan sebagainya, dia monggo silahkan ambil tiketnya di neraka gitu. Saking bahayanya gitu kan. Kemudian begitu pula hadis pun, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta terhadapku atau menghadiskan sebuah hadis yang tidak dihadiskan oleh Rasulullah, sama, ambil saja tiketnya di dalam neraka. Itu mungkin. Itu saking pentingnya Al-Quran. Satu lagi mungkin Ustadz, ada yang mengancungkan tangan, Pak Ahmad Rosyad. Monggo silahkan, boleh bertanya ataupun menyampaikan. Monggo.
Ya, alhamdulillah. Punten ya Pak Ustadz, nggak buka kamera ya. Ya, Oh, siap Pak Haji, monggo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, sadayana dalam lindungan Allah. Seperti biasa, kalau saya selalu ngaregepkeun ceramah Pak Ustadz ini, sok kepancing we kanggo curhat gitu. Siap. Tadi disampaikan, punten sebelumnya Pak, kemarin nggak bisa menghadiri wisuda. Ini apa sidang doktornya? Wilujeng ya, Wilujeng. Aduh Pak Dokter, saya Atur nuhun, sangat atur terharu nuhun. ada dokter keagamaan. Aduh ya Allah. Saya juga sih sebenarnya dulu. Ini Pak Ustadz, jadi tadi sudah disampaikan tentang syukur ya, harus bagaimana seperti apa bersyukur yang baik, dan Allah juga menjanjikan gitu ya Allah. Yang saya inginkan tuh ya syukur yang seperti itu gitu, Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang dalam hati sok ngageremetnya, punten ada campur. Kita udah bersyukur benar-benar sekecil apapun, disyukuri, tiasa nyarios kanu sanes gitunya ke keluarga, ke istri, ke orang lain, sok disyukuri yang ada gitu. Tapi kadang-kadang dalam hati kecil teh, kok ini nggak cukup, kok itu nggak cukup, kok ini nggak puas gitu ya. Apakah ini naluri seorang manusia atau memang ya ada ini ya, terlintas godaan-godaan setan biar kita syukur kita nggak maksimal gitu. Itu aja Pak Ustadz, ya Allah, asa ka jalanan gitu kabuka emutan tuh alami itu bisa ngaganjal gitunya, karena kehidupan saya juga kalau nggak disyukuri tapi kadang-kadang suka terlintas hal seperti itu Pak Ustadz. Itu aja, katur nuhun. Baik, langsung Pak Faisal ya. Pak Ahmad Rosyad, atur nuhun. Mudah-mudahan tiasa terus sasarengan, dan mohon arahan dan juga bimbingnya dari para senior tentunya yang sudah lebih dahulu mengenyam banyak predikat dan juga ilmu kehidupan. Nah, betul bahwa kita ketika berusaha semaksimal mungkin mesti bakal banyak tantangannya, dan tantangannya itu alhamdulillah kita sudah mulai bisa mengidentifikasinya. Salah satunya adalah marah, mengeluh, menyalahkan orang, sakit hati. Itu adalah indikator bahwa kita tidak tidak sedang berada di zona kesyukuran, ataupun lagi diupayakan oleh siapa? Oleh setan aduwullah. Kemudian indikator yang lain adalah banyak ketakutan, kemudian juga banyak kesedihan. Artinya galau, tidak tentram, tidak tenang. Nah, maka hal yang harus kita lakukan adalah harus langsung bebas. Bebas ketika ada dalam ketakutan, dalam kesedihan, kekeluhan, menyalahkan orang, sakit hati, kita harus ngambil bebas, langsung bertaud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena ketika kita ada dalam posisi tadi, itu kita tidak tengah ma'iyah dengan Allah. Allah sedang dijauhkan oleh setan. Dan Allah pun menggambarkan al-imanu yazidu wa yanqus, kata Rasul. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, ketika turun iman kita, itu setan tuh masuk. Setan masuk menggagalkan keinginan kita untuk bersyukur. Dan satu-satunya yang dihantam oleh jin, setan, iblis dalam kehidupan kita adalah syukur. Qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratal mustaqim tsumma la atiyannahum min bayni aydihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi orang-orang kebanyakan itu tidak akan bisa bersyukur. Artinya nyakeunlah disyukuri we gitu kan. Tapi kadang kok nah sakit itu serangan setan. Serangan setan itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis kenapa? Misalkan kalau kita melawan setan dan setan itu kalah, apakah mereka diam? Tidak. Mereka itu datang juga dengan level yang kedua. Kalau misalkan tukang beca lah misalkan diserang oleh jin ataupun setannya selevel itu, kemudian dia berusaha untuk menaikkan levelnya menjadi yang lebih baik. Ketika dia kalah, mereka datang lagi untuk menggoda. Kenapa? Karena satu-satunya tujuan mereka adalah menjadikan kita orang-orang yang tidak pandai bersyukur.
Apapun alasannya, seperti apapun, kita akan terus menjadikan orang menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Salah satu hal misalkan dalam kondisi kita sakit, ya Allah kok yang lain sehat, kita sakit. Itu 85% akan kita ternarasikan kita menjadi orang yang mengeluh. Kok saya begini ya? Ya Allah kok. Nah makanya dalam setiap masalah pun ketika kita ada dalam kondisi sakit, kita selalu dan harus bisa menarasikan kesyukuran. Ampun Pak Rosyad, misalkan salah satunya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW pun ketika datang sakit, kata Rasulullah, du syaukin, ketika datang ada rasa sakit dari jarum, ada jarum katojos, kita kan mengeluh, gitu kan? Padahal kata Rasulullah, satu jarum yang melukai kita tidak ada imbalannya kecuali dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, yang kedua adalah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kena penyakit, orang yang kena sakit, itu ternyata dua di Allah tinggikan derajatnya. Yang pertama adalah semakin doanya dikabulkan, yang kedua adalah doa-doanya lebih dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat memang untuk bisa mensyukurinya. Ya Allah kok bagaimana saya dalam kondisi serba kurang, serba sakit, bagaimana saya bersyukur? Disitulah Allah tengah mengumpulkan malaikat-malaikatnya untuk memperlihatkan apakah dia bersabar dan bersyukur ataukah tidak. Kalau dalam kondisi ketika kita sakit dan kita lepas, kita marah-marah, kita mengeluh, kita menyalahkan orang, kita menghardik misalkan, sudah selesai. Keimanan kita itu sampai hilang. Nah, ini ada formula yang sungguh sangat luar biasa. Dalam kondisi kita sakit pun kita menarasikan untuk kesyukuran. Alhamdulillah ya Allah, mungkin Allah memberikan kesempatanku untuk ini dan alhamdulillah dihapuskan dosa-dosa kita. Tidak sekali lagi hanya sebatas tertusuk duri pun itu kalau kita mengeluh jadi masalah. Tapi kalau kita mensyukurinya, alhamdulillah dihapuskan dosa-dosaku. Kemudian kita berdoa, doakan orang-orang yang bersama-sama dengan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, ketika kita sedang sakit, bahwa doa-doa kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada derajat kita mampu bersyukur walaupun dalam kondisi sakit, itu yang luar biasa, injaz. Dan itu merupakan sebuah level di mana kita harus bisa menjalankannya. Mohon maaf, saya secara pribadi pun mungkin belum yakin kalau saya sakit, bawa-bawa bisa ngomong syukur gitu kan. Artinya kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan, mudah-mudahan ya Allah saya pun dikuatkan ketika ada, termasuk biasanya yang datang kondisi ketidaknyamanan, biasanya kita dinarasikan untuk mengeluh. Tidak usah mengeluh. Kenapa? Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah tidak memberikan sesuatu kecuali Allah tahu bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Artinya itu adalah sebagai ujian. Ujian kan datang ke kelas 6, ujiannya ya kelas 6. Nggak mungkin kelas 6 diuji dengan ujian orang-orang kuliah. Artinya Allah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka seluruh yang terjadi kita hanya bisa bersyukur. Rasa sakit, rasa kecewa, rasa tidak nyaman, rasa bahagia, rasa nikmat, itu pun semuanya tidak ada hal lain kecuali kita satu kata, yaitu bersyukur, dan bersyukur. How to-nya ada 3. Pertama adalah minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku, kuatkan aku agar aku bisa bersyukur. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Kiat ke Nabi supaya Nabi tiasa syukur. Yang kedua adalah dinikmatkan. Itu kalimat siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, ya Allah, berikan aku mesin di mana aku bisa menikmatkan apapun yang ada. Tidak nyaman, kecewa, kemudian terzolimi, terlah misalkan. Tapi kita untuk bisa menikmatkan. Ada proses aktif dari dalam diri dan jiwa kita untuk selalu bisa menikmatkannya. Ya Allah, nikmatkanlah aku dalam perjalanan hidupku, menjalankan seluruh yang terjadi dalam hidupku. Berusaha untuk dinikmatkan. Yang terakhir, yang ketiga adalah Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka. Yang ketiga adalah ridho. Ya Allah, abdi kieu teh ridho dan memang di Allah Subhanahu wa taala.
Allah yang menjadikan kita seperti ini. Allah yang mengantarkan kita ke pembaringan seperti ini. Allah yang mengarahkan kita. Allah semuanya faminka, dari Engkau. Ya Allah, abdi ridho nampi segala anu terjadi. Dan kita ingat busyronya adalah kalau kita bisa sampai kepada level itu, ada satu teori spiritual emotional freedom teknik bahwa kalau kita bersabar, kalau kita ridho, maka imunitas tubuh kita pun akan kembali hidup dan kembali dihidupkan oleh jasad-jasad kita. Artinya 3 hal. Yang pertama adalah minta doamu dikuatkan, yang kedua berusaha untuk menikmatkan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa ridho dengan apapun yang terjadi, bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan narasi kesyukuran, narasi terus berada dalam kondisi bahagia apapun yang terjadi, kita selalu melafazkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama-sama dengan kita, sehingga kita betul-betul fokus pada kebaikan-kebaikan dan narasi ofensif, narasi aktif untuk terus menjaga zona kesyukuran dan kebahagiaan tadi. Itu mungkin Pak Rashad yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa mengingatkan bahwa tugas kita memang adalah untuk selalu bahagia. Maka betul kalau istilahnya kapanpun kita jangan lupa bahagia. Itulah mungkin yang bisa saya komentari, mudah-mudahan nyambung dengan apa yang disampaikan tadi. Saya kembalikan ke Ustadz Faisal, monggo Ustadz. Matur nuhun, jazakallah Pak Ustadz. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pertemuan pada sesi kali ini setelah disampaikan oleh guru kita semua. Mungkin sudah ya, tidak ada yang mau bertanya lagi. Ya. Oh, ada mengawal. Oh, Mufassirin. Maka Pangeran. Biasa, habis sambil jalan. Ya, siap. Mangga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Awang. Ustadz, maafnya, kan dari kemarin konsep syukur kita sama-sama meyakini dan percaya bahwa kalau emang kita bersyukur, Allah pasti menambah nikmat gitu kan. Cuma kan yang kemarin di materi yang ke belakang dibahas ada syukur yang delay gitu kan. Ya. Syukur delay itu konsepnya atau imbal baliknya, kalau kita syukur yang on time misalkan dengan yang delay itu beda enggak gitu kan maksudnya. Timbal balik kepada kita seperti gini, kadang-kadang kita dari awal ngerasa asa teuteungan misalnya saya enak-enak usaha kok dibangkrutkan misalkan gitu kan. Tapi pas akhir-akhirnya kita sadar, oh ternyata Allah punya rencana seperti ini, dan kita menikmatinya, baru saat itu kita bersyukur gitu kan, kita merasa enak gitu kan. Nah itu timbal baliknya kepada kita dalam artian Allah menambah nikmatnya itu delay juga apa enggak gitu kan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz, biasa langsung. Langsung hatur nuhun Pak Ustadz Awang, ini pengawal materi-materi saya sejak awal. Ustadz Awang itu sejak 2007 saya mulai menginisiasinya dan menulis buku The Power of Ka'bah. Di situ saya mulai mengambil teori tentang teorinya The Magic-nya Rhonda Byrne, dan Ustadz Awang yang pertama kali datang ke rumah saya meminjam buku tersebut. Artinya beliau sudah melek dunia perhelatan psikologi modern. Tapi bukunya juga sampai sekarang belum kembali Ustadz Awang. Kemudian setelah itu Kode. Dan berkembang setelah itu masuk juga ke ke spiritual question, kecerdasan spiritual, kemudian juga ke terakhir adalah ke teori-teorinya tentang medan magnet. Itu bagus sekali inspirasinya Ustadz Nasrullah. Nah, dalam medan magnet, dalam teori magnet rezeki itu
ada istilah syukur yang delay yang disampaikan oleh Ustadz Anwar tadi, maksudnya agar nyambung gitu lah. Maksudnya apa itu syukur yang delay? Syukur delay itu kita mensyukuri tapi terlambat gitu kan. Ketika kita sedang ada dalam zona nyaman, kemudian kan kita mengeluh tuh, kita mengeluh, kemudian kita cari usaha lain yang tadinya masuk di zona nyaman, berangkat pagi sore, gaji 20 juta misalkan kan. Kemudian setelah di PHK, kita berusaha semaksimal mungkin dan cari-cari, ternyata kita teh bisa nyiun sate gitu kan. Satenya kemudian kita buat, kita berusaha semaksimal mungkin, perih memang usahanya gitu kan. Tapi kemudian 1 tahun kemudian kita menjadi pengusaha sate yang luar biasa. Menjadi bahkan satenya misalkan sate internasional gitu kan, juga penuh. Jualan satenya sampai berkontainer-kontainer. Gajinya dari 20 juta itu ditambah menjadi sekian miliar. Ternyata alhamdulillah ya. Nah, penggambaran tentang syukur delay itu adalah penggambaran yang jelek ya. Artinya syukur delay itu tidak boleh. Artinya tidak boleh yang namanya syukur delay. Delay itu nggak boleh, syukur itu nggak boleh delay. Artinya kapanpun kita sakit hati, itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rosyad tadi, apapun yang terjadi semuanya harus kita syukuri walaupun memang kita pedih. Nah, jadi gambaran syukur delay itu bukan gambaran ideal. Itu gambaran syukur delay itu adalah ingin mu'alif ataupun juga penulis buku Magnet Rezeki itu ingin mengatakan tuh akhirnya ada syukur-syukur kene walaupun engkau tidak mensyukurinya gitulah. Nah, berarti bagaimana dengan pemberian dari Allah? Tidak ada yang delay. Semuanya cash on hand. Cuman masalahnya kita kan tidak tahu seperti apa yang Allah berikan. Dan kalau saya menggunakan pendekatan, ini sama dengan doa, Saudara Awang. Doa itu pasti dikabulkan, kita yakin. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'in. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu menjawab seluruh doa-doa kita. Maka haram hukumnya, dalam tanda kutip ya, haram hukumnya kita tidak yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tadi mah abdi nggak doa A B C D tapi teu aya jika nama teu dikabulkan. Haram itu. Maksudnya haram bukan haram fikhian ya. Haram nggak boleh seperti itu. Itu suudzon pada Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'in. Yakin Allah itu pasti akan menjawab. Allah itu pasti memberikan jawaban. Tapi takwilnya penafsirannya adalah Allah menggambarkan itu didukung dengan beberapa hadis dan juga beberapa makal para ulama. Pertama adalah cash on hand. Ujibu da'watad da'i. Doa kita itu dijawab langsung oleh Allah, cash on hand. Ya Allah, pasien 100.000 gitu kan. Dikasih itu ke Allah 100.000. Nah, itu luar biasa. Yang kedua, Allah mengkabulkan tetap, tapi menjadi wasilah ataupun juga penyebab diturunkannya problem dalam hidup kita. Misalkan kita ini, Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Kita itu misalkan harusnya, mohon maaf, misalkan semalam itu tabrakan itu harusnya kita patah tangan kita. Tapi karena doa-doa kita, itu kemudian tangannya jadi tidak patah, cuma memar sedikit. Itu pun pengkabulan dari doa-doa kita. Jadi kita itu harus punya bank doa untuk salah satunya itu agar kita bisa menurunkan tingkat malapetaka malapetaka kita. Jadi tidak ada yang kita tidak semangat dalam berdoa. Saya punya kiai dari Banten, sahabat saya, dan menurut saya ilmunya sangat-sangat luar biasa. Beliau kiai khos ataupun kiai kampung, tapi akhlaknya luar biasa. Tapi beliau juga waktu itu pulang dari Amerika, kemudian mampir ke rumah. Sampai di rumah, saya kasih waktu itu karena beliau baru pulang dari Amerika, sengaja saya beli bala-bala. Kebetulan bala-bala itu saya suguhkan kepada beliau diplastikan kene di pasar pada waktu itu,
diplastikan bala-balanya itu kan biasanya kalau dalam plastik bala-bala itu suka di staples ya kan, di druk ya kan, ada druknya dalam plastik itu. Kemudian setelah saya kasih, kemudian dia dia makan. Setelah makan di depan saya itu dia langsung sujud, alhamdulillah ya Allah nahmaduka, betul-betul bersujud syukur gitu kan, sujud syukur. Dan setelah itu saya juga kaget, kenapa Kiai, apa yang terjadi? Ya Allah, saya bersyukur doa saya dikabulkan. Kenapa? Ini coba katanya ada staples drug dina bala-bala. Jadi ketika membuka plastiknya, itu staplesnya masuk di bala-bala, bala-balanya dimakan. Terus kan ke ini. Coba bayangkan kalau misalkan itu staples tidak didapatkan di dalam mulut, mesti kan masuk ke dalam. Misal ke dalam kan bisa merobek usus. Kemudian di dalam belum tentu bisa keluar. Betapa Allah telah menyelamatkan saya dari malapetaka walaupun hanya dari staples yang masuk. Saya bilang subhanallah. Ini orang betul-betul bisa memaknai bahwa hal-hal yang terkecil seperti itu. Artinya tidak jadi makan staples, itu pun dia langsung connect pada alhamdulillah doa saya dikabulkan. Jadi doa-doa saya kata dia dikabulkan hanya karena Allah memperlihatkan kepada saya harusnya kena masalah perut saya ataupun juga usus saya karena staples yang masuk, tapi ternyata menjadi tidak. Jadi seluruh kehidupan kita itu harus kita yakini bahwa Allah mengkabulkan semua permintaan kita. Kemudian yang ketiga, doa kita itu yang pertama tadi cash on hand dikasih, ya Allah Abi pengen A, dikasih A. Yang kedua adalah menjadi penyedikit peringan dari masalah-masalah yang timbul pada kita. Yang ketiga, ditabungkan untuk nanti di akhirat. Jadi tidak ada umat Islam yang tidak yakin dengan hari akhir kan, dan itu dikabulkan untuk menjadi sebuah mutiara besar di akhirat kelak. Mungkin kita akan nanti melihat, ya Allah itu terang sekali, dan dia nanti akan mengatakan kepada kita, wahai fulan, saya adalah amal-amal baik engkau, saya adalah doa-doa engkau yang pernah engkau panjatkan selama ataupun ketika kita di dunia. Maka jangan pernah lelah untuk terus berharap dengan doa-doa kita dan juga dengan kesyukuran kita, bahwa yakin semua itu akan menjadi sebuah realita kebaikan kita di dunia ataupun di akhirat. Di dunia kebagi dua, di dunia langsung didapatkan ataupun dialihkan dengan hal-hal yang lain. Jadi kalau untuk bersyukur dengan yang kembali kepada pertanyaan Ustaz Awang tadi, bahwa kalau adalah syukur delay, sebenarnya itu tidak disyariatkan ataupun tidak harus ada, itu hanya digambarkan saja, ingin menggambarkan bahwa pada akhirnya dia tuh tetap bersyukur, tapi syukurnya delay. Itu kalau dalam nilai mungkin dari 1 sampai 10 cuma di angka 3, artinya dia tidak berprestasi, artinya syukurnya jangan delay. Harusnya ketika dia dipecat pun alhamdulillah, mungkin Allah kasih jalan lain walaupun belum dapatkan. Nah setelah Allah kasih pengetahuan bahwa ternyata dia punya perusahaan baru dan lebih bagus, tambah lagi bersyukurnya gitu kan. Jadi tidak ada istilah syukur yang delay. Begitupun pemberian, Allah tuh pasti, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun, dekat sekali Allah dengan kita, ujibu da'watid da'in. Aku berikan istilahnya doa-doa yang dimintakan. Cuman memang, dan ini mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya secara pribadi dan juga bagi kita. Salah satu di antaranya yang juga membuat delay atau segala sesuatu adalah maksiat kita. Saya terus terang saja pernah merasakan sesuatu hal yang kenapa ini begini. Ternyata memang salah satu penyebab dari itu adalah bagaimana kita lepas ataupun juga sedikit masuk dalam zona misalkan kemaksiatan ataupun apa. Maka kalau istilahnya Imam Al-Waqi' itu al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil as. Ini yang digambarkan oleh para ulama. Kita ingin mencari cahaya kesyukuran, cahaya maghfirah, cahaya segalanya. Tapi ingat, wa nurullah la yuhda lil asi. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak
sahabat-sahabat sekalian, kita terjaga dari suasana kemaksiatan. Kemaksiatan itu memporak-porandakan semua azam kita. Kemaksiatan itu menghancurkan seluruh cita-cita baik kita. Kemaksiatan itu menghancurkan dedikasi kita. Kita saling berdoa dan mendoakan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kemaksiatan. Allahumma ba'id baini wa bainal ma'siyah kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kita sama-sama belajar, sama-sama mudah-mudahan menjauhi kemaksiatan adalah salah satu gerbang untuk kita naik kelas. Dan kemudian ketika Allah menghancurkan, ketika Allah akan menghambarkan sholat kita, salah satunya adalah Allah dekatkan kita dengan maksiat. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menambah spirit bagi saya dan juga semua agar kita bisa terus masuk dalam narasi kebaikan Allah. Salah satunya jaga kami ya Allah agar kami tidak masuk di dalam suasana kemaksiatan. Mohon maaf Ustadz Anwar, Ustadz Awang jadi kemana-mana dan sementara mungkin itu yang bisa disampaikan Ustadz Faisal. Saya kembalikan dan terima kasih Ustadz Awang, inspirasi yang diberikan pada pagi hari ini menginspirasi kita untuk banyak hal. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Faisal. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Semoga tampi pisau. Mana Ustadz Faisal? Tidak ada. Baik Ibu Bapak, mungkin kita tutup saja dengan khitamul majlis ya. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan semakin bersemangat. Silakan sambil ajak kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang lainnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.